Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Wah, berjumpa lagi nih adik-adik di hari Minggu ini bersama Kak Evi, Kak Dewi, dan Kak Marta. Nah, adik-adik yang ada di rumah masih sehat-sehat semua kan? Kakak-kakak di sini yakin adik-adik masih sehat-sehat semuanya. Nah, sebelum kita masuk ke ibadah kita hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu ya, yang akan dipimpin oleh Kak Dewi. Selamat hari Minggu adik-adik. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita bersama-sama lipat tangannya, tutup matanya. Kita awali kegiatan ibadah kita dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau telah memberkati dan melindungi kami sepanjang minggu ini. Sehingga pada hari ini kami dapat berkumpul bersama-sama walaupun secara online ya Bapa untuk memulai ibadah kami. Berkati ibadah kami ya Tuhan dari awal pertengahan hingga akhirnya. Tutup bungkus hati dan pikiran kami ya Tuhan. Kiranya hati dan pikiran kami hanya mendengarkan kepada suaramu melalui firman yang disampaikan kepada kami pada hari ini ya Tuhan. Berikan kami juga hati penuh sukacita Bapa agar kami dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus, ampunlah segala dosa-dosa kami dan hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, mari kita mengangkat sebuah pujian yang berjudul Ku Masuki Gerbangnya. Dengan semangat ya! Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oke adik-adik, sebelum mendengarkan hukum Taurat Tuhan, mari kita memuji dan memuliakan nama Tuhan sekali lagi. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi
Adik-adik, mari kita bangkit berdiri dan bersama-sama mengucapkan tita Allah yang pertama sampai yang kelima. Yuk kita sama-sama mengucapkan tita pertama. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Tita kedua. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air, untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Tita ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Tita keempat. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari, namun pada hari yang ketujuh ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki maupun perempuan, ternakmu, atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Karena Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat di hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Tita kelima. Hormatilah ayah dan ibumu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Amin. Silakan duduk adik-adik. Sekarang waktunya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Amang Guru Huria. Sebelum kita sampai kepada firman Tuhan, Kakak harap semua sudah mempersiapkan Alkitabnya ya. Oke, kalau gitu untuk menyambut firman Tuhan, mari kita nyanyikan sebuah pujian dan jangan lupa untuk mempersiapkan semua hati kita. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya.
puji syukur. Selamat pagi adik-adik. Selamat hari Minggu buat kita semua. Nah, sebelum Amang membacakan firman Tuhan untuk kita hari ini, sebaiknya kita berdoa. Semua lipat tangan dan tutup mata. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur Tuhan akan anugerah yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian daripada firman. Kiranya berfirmanlah, kami akan mendengarkan. Amin. Adik-adik sekolah minggu, nats renungan bagi kita pada hari ini sebagai firman Tuhan, sebagai khotbah, tertulis dalam Filipi 2 ayat 1 sampai ayat 5. Filipi 2 ayat 1 sampai ayat 5. Demikian pembacaan firman Tuhan. Jadi, karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Demikian bunyi firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, sukacita terbesar salah satunya dalam hidup ini adalah kalau hidup kita bisa lepas dari keegoisan atau hidup mementingkan diri sendiri. Sebaiknya dan seharusnya sikap ini jangan ada pada diri orang percaya, mulai dia anak kecil, mulai dia anak sekolah minggu, sampai tua sekalipun. Bahkan alat-alat komunikasi dalam zaman ini turut mendukung hidup kita supaya egois. Makanya tidak heran dalam setiap keluarga terkadang orang tua kita juga jadi malas dengan kita. Ketika mama atau bapak menyuruh kita untuk belajar di rumah, kita sering mengatakan, ya Pak, ya Ma, padahal kita tidak mau. Atau ada jawaban yang lain, tunggu dulu Ma, tunggu dulu Pak. Nah, adik-adik sekolah minggu, firman Tuhan pada minggu ini mengajak kita bagaimana kita dalam kehidupan ini untuk meniru dan meneladani Kristus Yesus kalau kita mau menjadi sukacita untuk setiap orang dimanapun kita berada. Dalam hidup ini
pasti semua orang akan menjadi pelaku dan pendengar tentang nasihat, tentang penghiburan, tentang persekutuan, tentang kasih sayang, tentang belas kasihan, dan lain sebagainya. Nah, supaya itu tercipta, Paulus memberi solusinya, yaitu hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dan menjauhkan sikap keegoisan, mementingkan diri sendiri, karena itu adalah puji-pujian yang sia-sia. Adik-adik sekolah, sikap egois akan membawa seseorang untuk kehancuran hidup. Ia begitu senang kalau orang lain dapat berorientasi, dapat bergantung kepada dirinya sendiri. Padahal dia lupa kita ini adalah makhluk sosial yang harus mampu hidup berdampingan dengan orang lain, harus mampu berinteraksi dengan orang lain. Kalau firman Tuhan mengajak kita hari ini untuk meneladani Kristus Yesus, lalu yang menjadi pertanyaan kita, menjadi pertanyaan bagi orang percaya, apa rupanya yang dilakukan Kristus Yesus dalam hidupnya supaya dia menjadi tiruan atau teladan? Sikap dan tindakan kita terkadang menyakiti hati orang di sekitar kita. Ada beberapa hal yang harus kita lakukan dalam hidup ini yang dilakukan oleh Kristus untuk menjadi teladan bagi kita. Hal yang pertama, setiap orang, setiap anak, setiap yang menyatakan dirinya orang percaya harus mampu mengosongkan diri. Hal yang kedua, teladan yang diberikan Tuhan Yesus adalah dia mengambil rupa seorang hamba. Dan yang ketiga, kita melihat dia menjadi sama dengan manusia. Nah, adik-adik, ketiga hal ini sebaiknya harus ada dalam diri setiap anak sekolah minggu, baik dia di rumah, di sekolah, di tempat bermain, dimanapun dia berada. Meneladani Kristus adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh setiap anak dalam kehidupan. Ketika seorang anak dapat meneladani Kristus dalam hidupnya, pasti ada hal yang besar yang dia raih, yaitu mampu hidup berdampingan dengan orang lain dan mampu bersama serta melihat apa yang diperlukan oleh orang banyak dalam hidupnya. Artinya, ia hidup bukan hanya untuk dirinya sendiri. Dia hidup tidak egois. Dia hidup tidak hanya
mementingkan dirinya sendiri. Terkadang dalam hidup ini melihat kepentingan orang lain sangat sulit kita lakukan dalam keseharian. Padahal kalau itu dapat kita lakukan adalah sukacita yang paling besar yang kita terima, yaitu dapat berkomunikasi dengan orang lain. Lalu menjadi pertanyaan, kenapa sulit kita diterima orang lain dan menerima orang lain? Itu pertanyaan yang harus kita jawab dan hal yang harus disosialisasikan dalam hidup ini, mulai dari kita anak kecil, mulai dari kita anak sekolah minggu. Budaya, tempat tinggal, pendidikan, serta yang lainnya itu sangat mempengaruhi kita untuk hidup egois, untuk hidup mementingkan diri sendiri. Nah, adik-adik sekolah ini, melalui firman Tuhan dalam minggu ini, jawaban dan solusi dan teladan yang sudah ada, yaitu bagaimana kita hidup meneladani Kristus Yesus. Nah, ketika orang percaya mampu meneladani Kristus Yesus, pasti hidupnya indah, pasti dia dapat menerima orang lain, dia dapat diterima oleh orang lain. Adik-adik sekolah ini, supaya sukacita kita sempurna di tahun 2021 yang Tuhan anugerahkan untuk kita, kalau kita mengidam-idamkan, kalau kita menginginkan tahun ini menjadi tahun berkah bagi kita semua, untuk itu adik-adik, mari kita hidup meneladani Kristus Yesus dimanapun kita berada, baik itu di rumah, baik itu di masyarakat, baik itu di sekolah, lingkungan kita. Kita harus percaya meneladani Kristus Yesus, mulai dari anak sekolah minggu, akan menjamin kita untuk kehidupan yang kekal, serta kita mampu untuk hidup bersama dengan orang lain yang tidak satu budaya dengan kita. Bahkan yang lebih hebat lagi, kita bisa hidup berdampingan dengan orang lain yang tidak satu agama, satu kepercayaan dengan kita. Kita yakin dengan meneladani Kristus Yesus, hidup kita pasti lebih baik. Untuk itu adik-adik sekolah minggu, mari kita meneladani Kristus Yesus dalam kehidupan ini. Mari kita meneladani Kristus Yesus dalam kehidupan ini. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah mendengar sebagian daripada firman. Firman mengajak kami supaya kami dalam kehidupan kami dapat meneladani Engkau. Ketika kami di sekolah, ketika kami bermain, di lingkungan kami, dimanapun kami berada, biarlah kami meneladani Kristus Yesus. Karena dengan meneladani Kristus Yesus, kami dapat menerima orang lain, dan kami dapat diterima orang lain juga. Untuk itu Tuhan, mampukan kami dengan meneladani Kristus Yesus. Bapa di surga yang baik,
berkati juga para orang tua kami, para orang tua anak-anak sekolah minggu, supaya mereka bersuka cita dalam tahun ini, karena mereka bisa meneladani Engkau sebagai orang tua yang baik. Dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Sekarang sudah waktunya kita untuk mengumpulkan persembahan. Kalian persiapkan persembahan kalian ya. Nah, sambil kita mengumpulkan persembahan, mari kita memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan lagu Dison Adong. Semua tahu ya? Ayo mari kita nyanyikan dengan lantang dan kita nyanyikan dengan segenap hati. Mari kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Mari kita bersama-sama dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai
kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihanilah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin. 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 Salam adik-adik, pendeta resort, semua majelis, kakak-kakak guru sekolah minggu, dan semua petugas supaya berjalan dengan baik acara kita, mengatakan kepada kita, sekolah minggu HKBP, Tuhan memberkati. Horas, horas, horas.